Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Busra Karim, NIM 191034-138. Saya program studi ilmu hukum angkatan 2019. Saya ingin menjelaskan soal hukum internasional tentang hukum kelautan. Untuk penjelasannya bisa didengarkan dengan seksama. Oke, langsung saja saya ingin menjelaskan soal hukum kelautan dari materi hukum internasional. Oke, yang saya akan jelaskan yaitu adalah pengertian hukum kelautan, perkembangan hukum laut internasional, sumber-sumber hukum laut internasional, dan konferensi kodifikasi. Untuk pengertian, hukum internasional merupakan sekelompok hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, di mana pantai tersebut terkunci oleh daratan dan atau organisasi maupun objek hukum internasional yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Selanjutnya, sumber-sumber hukum laut internasional. Sumber hukum laut internasional yang paling utama ialah kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini lahir dari adanya perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Walaupun demikian, kebiasaan internasional sebagai sumber hukum dari hukum laut internasional tidaklah berdiri sendiri. Kebiasaan internasional ini memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian internasional. Hubungan tersebut merupakan hubungan timbal balik perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Perkembangan hukum laut internasional. Perkembangan hukum laut internasional terbagi antara beberapa zaman. Di antaranya sebelum Romawi, setelah Romawi, Portugal dan Spanyol, munculnya Belanda, dan zaman munculnya Inggris. Zaman sebelum Romawi, Punicia kuno telah mendirikan suatu kerajaan yang menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik negara mereka. Anggapan tersebut dianut pula oleh bangsa Persia, Yunani, dan Rhodia. Bahkan di zaman Rhodia, hukum laut telah berkembang dan diatur dalam kekuasaan negara. Hukum ini kemudian menjadi dasar dari hukum Romawi mengenai laut. Selanjutnya zaman Romawi. Zaman Romawi ini setelah perang Punis III, Romawi berkembang menjadi penguasa tunggal di Laut Tengah yang kemudian dianggap sebagai danau mereka. Dalam hukum Romawi, laut diartikan sebagai public property dan milik kerajaan Roma. Di zaman Romawi pula diakuinya hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya. Untuk setelah zaman Romawi, mulai berkembang konsepsi selaut wilayah karena masing-masing negara merupakan pecahan dari kerajaan Romawi. Mereka menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka masing-masing. Namun ada juga negara-negara yang menuntut lebih jauh dari itu. Bahkan ada yang menyalahgunakan dengan memungut biaya pelayaran sehingga kemudian dibuat pembatasan kekuasaan sampai batas tertentu. Setelah runtuhnya Imperium Roma, bermunculan tuntutan sejumlah negara yang berdekatan dengan pantai. Salah satu contoh klaim adalah Venetia atas sebagian besar Laut Adriatik yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1777. Venetia memungut biaya terhadap setiap kapal yang berlayar di Laut Adriatik. Untuk zaman Portugal dan Spanyol, itu setelah ditemukannya jalan laut ke timur dan dirampasnya Konstantinopel oleh Turki pada tahun 1433, orang Portugis berlayar ke Indonesia melalui Samudra Hindia dan kemudian menuntut Samudra Hindia dan Laut Atlantik sebagai milik negara mereka. Spanyol telah sampai ke Maluku melalui Samudra Pasifik dan menuntut Samudra Pasifik sebagai miliknya. Pada tahun 1493 terjadi suatu peristiwa penting, yaitu pengakuan Paus Alexander VI atas tuntunan Spanyol dan Portugis yang membagi samudra di dunia untuk kedua negara itu dengan batasan garis meridian 100 leagues, kira-kira 400 mil laut sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut yang mencakup Samudra Atlantik Barat, Teluk Meksiko, dan Samudra Pasifik menjadi milik Spanyol. Sedangkan sebelah timurnya yang mencakup Samudra Atlantik adalah selatan Maroko dan Samudra India menjadi milik Portugal. Pembagian tersebut kemudian diperkuat dengan perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis tahun 1494.
Nah, zaman munculnya Belanda, pembagian dunia milik Spanyol dan Portugis menimbulkan tantangan dari pihak Belanda terutama dalam bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran, Belanda berlayar ke Samudra Hindia dan mengadakan perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk berdagang dari Indonesia. Penerobosan Belanda ke Samudra Hindia bertentangan dengan kepentingan Portugal. Di bidang perikanan, Belanda menentang tuntutan Inggris karena orang Belanda telah berabad-abad menangkap ikan di perairan tersebut, bahkan telah melaksanakan berbagai perjanjian dengan kedua negara. Dalam usaha menentang Portugal dan Inggris, Belanda mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan tuntutannya, yaitu bahwa laut adalah bebas untuk semua bangsa. Belanda kemudian menyewa seorang ahli hukum bernama Hugo de Grotius untuk menulis sebuah buku yang berjudul Die Juurvrijheid, hukum tentang rampasan perang, yang terbit pada tahun 1604, yang pada bab 12 secara khusus membahas Mer Liberum, laut bebas. Buku tersebut membenarkan pendirian Belanda bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun sehingga harus terbuka bagi semua bangsa. Alasannya karena luasnya laut dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu yang lama, serta laut mengandung sumber daya alam yang tidak ada batasnya sehingga tidak akan habis untuk dimanfaatkan oleh semua bangsa. Zaman munculnya Inggris. Sebelum 1600, Inggris menganut paham kebebasan laut. Tetapi tahun 1604, James I memproklamasikan King Chamber area yang terdiri atas 26 daerah sepanjang dan sekeliling Inggris sebagai Laut Inggris. Di wilayah tersebut, James I melarang nelayan Belanda menangkap ikan dan tahun 1609, James I memungut pajak bagi kapal nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah tersebut. Belanda menentang tuntutan Inggris tersebut di wilayah. Terima kasih atas sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.